Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bambang Juanda. Kali ini saya ingin sharing tentang topik eksperimen untuk mengkaji pengaruh informasi serta jumlah penjual dan pembeli dalam transaksi pasar. Outline dalam penyajian ini yang akan bisa dilihat di dalam buku saya, yaitu pertama tentang latar belakangnya, kemudian konsep dan definisi, tentu saja yang lebih detail nanti di buku, experimental design, ya, bagaimana merancang eksperimennya, ya. Di sini nanti dengan pelaku eksperimen, ya, baik dengan mahasiswa maupun dengan komputer, simulasi dengan menggunakan komputer. Kemudian hasil dan pembahasan, ya. Kemudian dalam buku saya lebih lengkap lagi membahas tentang populasi dan pengembangan eksperimen lanjutannya. Kemudian lesson learn, ya, pelajaran yang bisa dipetik untuk behavior economics, ya, bisa dibaca di dalam buku. Kemudian juga analisis data, ya, diberikan ilustrasi menggunakan analysis of variance, ya, bagaimana sumber keragaman dari berbagai perlakuan itu, apakah signifikan atau tidak, ya. Kemudian yang terakhir latihan soal untuk pendalaman pemahaman dalam tiap bab. Gitu. Tentu saja 4 yang terakhir ini bisa dibaca di buku karena waktu yang membatasi dalam video ini. Eksperimen untuk mengkaji pengaruh informasi serta jumlah penjual dalam transaksi pasar, ya. Nah, ini dilatar belakangi sebagaimana kita pelajari dalam mikroekonomi, ya. Pasar persaingan sempurna ini merupakan struktur pasar yang paling ideal, ya, karena dianggap sistem pasar ini akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang dan jasa yang sangat tinggi efisiensinya dibandingkan dengan struktur pasar yang lain seperti monopoli. Nah, karena sifat menguntungkan bagi penjual dan pembeli, seringkali para ekonom mengharapkan terciptanya pasar persaingan sempurna. Namun dalam beberapa buku teks ekonomi dinyatakan bahwa ada syaratnya, yaitu satu, jumlah pembeli dan jumlah penjual banyak. Adanya kebebasan bagi pelaku keluar atau masuk pasar. Kemudian produk yang dipasarkan homogen. Dan yang terakhir, kadang-kala lupa ini, kalau informasinya sempurna, artinya para pembeli dan penjual mengetahui tentang keadaan pasar, yaitu tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahan harga-harga tersebut. Masalahnya di sini apakah untuk mewujudkan kondisi pasar persaingan sempurna ini harus memenuhi syarat keempat di sini gitu ya, atau mungkin sebenarnya ada suatu syarat yang jika dipenuhi, yang dalam hal ini akan kita melihat syarat cukupnya adalah informasinya ini sempurna gitu ya. Jadi di sini kalau informasinya sempurna ya tidak harus jumlah penjual itu tidak harus banyak gitu ya. Sebenarnya sedikit pun bisa dibuktikan ini akan mengarah ke prediksi daripada teori pasar persaingan sempurna. Nanti di dalam penyajian ini, ya, kalau misalkan saja dalam persaingan sempurna dibentuk misalkan saja dalam pasar jeruk misalkan saja, ini katakanlah supply dan demand teoritisnya seperti ini dibangun dari unit cost, ya, kemudian ini dibangun pada unit value. Jadi unit value adalah nilai maksimum yang mau dibeli oleh konsumen, oleh buyer. Kemudian unit cost adalah nilai minimum yang mau dijual oleh penjual, ya. Kemudian ini seandainya ini kontrak price-nya, ini bisa dihitung, ya, surplus penjualnya, ini adalah surplus pembelinya gitu ya. Nah, ini yang kita pelajari di dalam pasar persaingan sempurna. Nah, efisiensi pasar ini kalau misalkan semua surplus ini diambil di dalam transaksi suatu sistem pasar tertentu, ini bisa kita hitung apakah makin efisien atau tidak gitu ya, tergantung dalam sistem pasarnya. Kalau misalkan pasar persaingan sempurna, ya kita sudah mempelajari di dalam mikroekonomi gitu ya, bahwa daya tariknya adalah efisiensinya produktif, yaitu di average total cost-nya ini minimum, ya, kemudian terjadi juga efisiensi alokatif, ya, di mana harga sama dengan marginal cost. Ya. Nah, nanti di dalam eksperimen ini, ya, selain kita melihat bagaimana kalau eksperimen ini dilakukan penjualnya banyak dan sedikit, katakanlah sedikit yang ekstrim satu sebagai pasar monopoli, ya, kita juga akan mengkombinasikan dengan sistem transaksi pasarnya, ya. Pertama dengan sistem double auction, ya. Ini adalah sistem pelelangan dua arah, yaitu semua penjual dan pembeli sama-sama melakukan tawar-menawar harga terhadap suatu barang, sehingga semua informasi diketahui oleh publik atau semua penjual dan pembeli dalam pelelangan itu. Jadi dalam hal ini adalah refleksi daripada perfect information, ya. Jadi
biasanya kita menggunakan sistem double auction. Kemudian ada sistem desentralisasi. Di sini pembeli dan penjual bebas dan aktif mencari pasangannya untuk melakukan tawar-menawar harga atas suatu barang dagangan. Sistem ini agak tertutup karena semua informasi tentang penawaran penjual, permintaan pembeli, dan harga yang disepakati di sini tidak diketahui oleh semua pelaku pasar atau publik. Bayangkan misalkan saja orang Bogor tidak tahu bagaimana pergerakan harga di Jakarta ya, begitu juga sebaliknya. Kemudian sistem transaksi yang ketiga yaitu posted offer ya. Ini merupakan sistem transaksi yang biasa ditemui dalam bidang usaha retail dan industri yaitu harga yang telah dipasang oleh penjual kemudian ditawarkan kepada pembeli dan pembeli tinggal memilih barang yang diinginkan sesuai dengan anggaran yang dimilikinya ya. Misalkan saja di dalam pasar modern seperti Alfamart ya, Carrefour gitu. Penjual sudah menetapkan harga, tinggal pembeli yang mau beli atau tidak gitu ya. Nah, di dalam rancangan ini ya, di dalam rancangan percobaan ya, sebenarnya ada 3 rancangan. Ada rancangan perlakuan, rancangan lingkungan, rancangan pengukuran. Nanti bisa dibaca di bab 2 di situ ya. Nah, rancangan perlakuan di sini mau mengkombinasikan 2 faktor yaitu jumlah penjual ya. Jadi ada jumlah penjual 1 orang ya yang mewakili katakanlah ini pasar monopoli, kemudian jumlah penjual 5 orang ya yang mewakili pasar persaingan sempurna ya. Karena ini lebih dari 1 kita akan buktikan. Kemudian sistem transaksi tadi ada 3 ya, double auction, desentralisasi dan sistem posted offer gitu ya. Jadi di sini ada 6 kombinasi perlakuan ya yang bisa kita lakukan di dalam eksperimen ini. Kemudian kita melihat bagaimana keragaan ya daripada 6 kombinasi perlakuan ini. Kemudian rancangan responnya yaitu respon apa yang akan kita ukur. Misalkan saja ini contract price yaitu harga yang disepakati penjual dan pembeli, jumlah transaksi ya nanti yang disepakati penjual dan pembeli di pasar, efisiensi pasar ya persentase profit yang dapat diserap penjual dan pembeli selama proses transaksi dari total maksimum yang mungkin. Kemudian berapa persen bagian pembeli dan berapa persen bagian penjual ya. Jadi ada surplus pembeli dan surplus penjual. Jadi di sini 100% jumlahnya ya. Berapa bagian? Apakah yang diuntungkan pembeli atau yang diuntungkan penjual? Bagaimana disebutkan tadi, ada 6 kombinasi perlakuan yang dibentuk dari 2 faktor. Ya. 3 perlakuan pertama ini adalah dengan 5 penjual ya, karena 5 penjual dan 5 pembeli di sini membutuhkan 10 orang ya dalam 3 perlakuan pertama itu, yaitu dengan 3 sistem pasar yang berbeda, menggunakan double auction, ya, desentralisasi dan posted offer. Jadi membutuhkan 30 orang untuk 5 penjual ini dengan 5 penjual tadi ya. Kemudian untuk pasar monopoli gitu ya, dengan 1 penjual ya, kemudian dengan 5 pembeli, jadi masing-masing membutuhkan 6 orang ya dalam 3 perlakuan terakhir di sini. Ya, itu monopoli dengan sistem pasar double auction, monopoli dengan sistem pasar desentralisasi, dan dengan sistem posted offer. Sehingga kita membutuhkan 48 orang ya untuk 6 perlakuan ini sebagai pelaku eksperimen ya, yang dibagi dalam 6 kelompok percobaan tadi. Nah, jika diulang 3 kali, bagaimana rancangan lingkungannya? Pertama, ya kalau tiap ulangan ya 48 orang ini diacak lagi untuk menentukan perlakuannya, nah ini disebut sebagai rancangan acak kelompok ya. Tapi kalau misalkan saja ya satu orang ini satu eksperimen, berarti kita membutuhkan 144 orang ya, karena membutuhkan ada 3 ulangan ya, yang diacak untuk menentukan perlakuannya. Tiap orang di sini 1 kali eksperimen. Nah, ini namanya rancangan acak lengkap. Nah, bagaimana simulasi dengan pasar persaingan sempurna ya dengan double auction gitu ya. Kita lihat misalkan saja di sini teoritisnya ada 10 unit cost dari penjual ya untuk efisiensi katakanlah ini dimainkan oleh 5 pelaku eksperimen saja. Kemudian ada 5 unit value ya. 5 unit value dari pembeli di sini dimainkan hanya oleh 5 pelaku eksperimen saja. Nah, di sini dilakukan untuk efisiensi saja. Jadi satu pelaku eksperimen memainkan 2 pelaku ekonomi. Ya. Nanti dengan komputer bisa 1 orang 1 unit value dan 1 unit cost ya. Jadi di sini misalkan ada 10 mahasiswa ya yang menjadi pelaku eksperimen, kemudian kita acak ya untuk menentukan siapa penjual dan siapa pembeli ya. Katakanlah kita acak seperti ini, mana pembeli mana penjual ya. Bayangkan misalkan saja si pelaku eksperimen ini sedang transaksi atau tawar menawar buah jeruk misalnya ya.
Nah, untuk penjual di sini ya, akan mendapatkan dua buah jeruk, masing-masing jeruk memiliki nilai unit cost yang sudah ditentukan ya. Nanti kita lihat ilustrasinya ya. Jadi unit cost ini harga minimum yang rela ditawarkan untuk menjual barang tersebut gitu ya. Sedangkan kontrak price ini adalah nanti harga yang disepakati sehingga keuntungan bagi produsen yaitu kontrak price dikurangi unit cost ya. Jadi nanti untuk efisiensi setiap pelaku eksperimen mewakili dua pelaku ekonomi ya. Karena memang tidak mudah kita mendapatkan tadi mahasiswa saja sampai dibutuhkan 144 orang kalau kita menggunakan rancangan acak lengkap gitu kan ya. Nah, ini sebenarnya nanti di dalam eksperimen di sini gitu. Setiap pelaku eksperimen atau experimental subject selalu menginginkan apa? Keuntungan yang lebih besar lagi ya. Nah, inilah sebenarnya di dalam eksperimen ini ada tingkat prinsip dasar ya, terutama yang membedakan dengan survei adalah kontrol lingkungan ya. Bagaimana membuat faktor lain ini dibuat sama ya, ceteris paribus gitu. Sehingga kalau memang ini kita kendalikan lingkungan ini, maka perbedaan respon ini benar-benar karena perbedaan perlakuan ya, karena semua dianggap sama ya. Maksudnya sama di sini, pelaku ekonomi selalu ingin apa? Mendapatkan keuntungan. Jadi mengabaikan faktor-faktor yang lain yang tidak dicobakan di dalam eksperimen ini ya. Sehingga di sini kalau kalau misalkan saja bisa dikendalikan ya, ini istilahnya menggunakan teori induced value ya. Teori yang dikenalkan oleh Vernon Smith ya, peraih Nobel tahun 2002 ya. Oke. Jadi misalkan saja sebagai ilustrasi di sini ya, ini ada sebagai unit cost ya. Jadi ini sebenarnya ada 10 ya unit cost di sini, tapi kita mainkan ya dimainkan oleh 5 orang saja ya. Misalkan saja unit cost yang paling tinggi dan rendah ini dimainkan oleh penjual pertama ya. Begitu seterusnya. Ini eksperimental subjek yang kedua ya, yang ketiga, yang keempat, kelima dan seterusnya supaya paling tidak secara rata-rata mereka dapat rata-rata unit cost yang relatif sama gitu ya. Kemudian ya misalkan sini ini dapat unit cost-nya untuk masing-masing penjual ya. Kemudian nanti ditetapkan ya unit cost ini, misalkan ini unit cost-nya. Kemudian mereka akan tawar-menawar harga, misalkan saja kalau misalkan saja kontrak harganya di atas ya, tentu saja harus di atas ya, maka di sini akan mendapatkan profit-nya di sini. Nah, di sini dalam menentukan harga selalu ya, misalkan saja unit cost-nya 1.500 ya, mereka harus menawar harga yang lebih tinggi ya, begitu juga penjual dua dan harus lebih tinggi. Kalau ini sudah terjual, baru ke unit cost yang kedua gitu ya, unit cost yang kedua yang lebih tinggi dan seterusnya. Kenapa lebih rendah yang didahulukan? Karena ini adalah akan memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan unit cost yang kedua di sini. Nah, ini misalkan seperti ini ya. Untuk kalau misalkan saja secara teoritis katakanlah kontrak price-nya di sini, maka ini yang disebut surplus produsen ya. Jadi kontrak price dikurangi dengan unit cost seandainya harga kesepakatannya ada di sini gitu ya. Nah, untuk pembeli bagaimana? Nah, pembeli juga sama di sini, namun ini dikasih unit value ya. Jadi harga maksimum yang rela dia keluarkan untuk mendapatkan barang tersebut ya. Sehingga dia akan mendapat keuntungan dari ya unit value ya dikurangi dengan harga yang disepakati antara pembeli dan penjual di sini ya. Jadi sekali lagi untuk efisiensi setiap pelaku eksperimen mewakili dua pelaku ekonomi di sini ya. Nanti di dalam tentu saja kalau mudah mendapatkan pelaku eksperimennya ya misalkan saja nanti dengan simulasi komputer bisa untuk satu unit value adalah untuk satu orang gitu. Jadi misalkan saja ini adalah unit value-nya ya, ini sama seperti yang tadi dijelaskan untuk penjual ya. Yang paling tinggi unit value di sini ya mendapatkan unit value pasangannya yang paling rendah ya. Sehingga kalau kita lihat secara rata-rata di sini ya, ini relatif sama ya supaya nanti ketika mendapatkan reward-nya ya masing-masing tidak terlalu berbeda antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain. Nah ini jadi nanti akan ditetapkan ya berapa unit value-nya, ada dua di sini. Kemudian kalau kontrak price-nya katakanlah tentu saja harusnya lebih rendah ya, maka dia dapat profit keuntungan dan dia akan diberi uang gitu ya si pelaku eksperimen ini. Nah, kemudian ini misalkan saja seperti ini pembeli 1, 2 dan 3 sampai 5 seperti itu. Kemudian bagaimana menghitung surplus pembelinya? Ya ini tentu saja bisa diilustrasikan secara sederhana ya.
Ini katakanlah unit value, kalau ini adalah contract price-nya gitu ya. Ini adalah surplus pembelinya ya. Jadi yang berwarna ini adalah surplus pembeli. Kalau harganya di sini ya, nanti di dalam praktek bisa saja lebih tinggi, contract price-nya bisa saja lebih rendah ya, tergantung bagaimana proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli gitu ya. Jadi di sini adalah struktur pasarnya ya, secara teoritis seperti ini ya yang akan dicobakan. Kemudian bagaimana ketiga sistem transaksi yang dimainkan di dalam eksperimen ini ya. Untuk double auction ya seperti tadi dikatakan, semua informasi diketahui oleh penjual dan pembeli ya. Jadi di sini menggambarkan perfect information gitu ya. Jadi di sini misalkan saja terjadi tawar-menawar ya. Ini antara penjual dan pembeli, misalkan dia menawarkan 3.000 ya, ditawar 2.000, kemudian dia akan naik. Jadi ini dari sisi pembeli, dia tawarnya akan selalu naik ya. Sedangkan kalau dari penjual akan menurun ya. Jadi ini naik ditawar karena dia tidak mau tawar terus misalkan. Kemudian terjadi sepakatan misalkan 2.500 ya. Ya, dan seterusnya ya, tawar-menawar ini ya antara penjual dan pembeli sampai tidak ada lagi yang dijual dan dibeli oleh masing-masing pelaku eksperimen ini. Jadi sampai ini. Jadi kalau misalkan tadi di situ secara teoritis keseimbangan kuantitasnya di 8, kemungkinan tidak hanya sampai 8 terjadi transaksi. Jadi bagaimana gambaran tawar-menawar ini misalkan dari seller 1 di 3.000 ditawar oleh buyer 1, tawar lagi oleh buyer 4 ya naik, tawar lagi buyer 5 dan seterusnya, kemudian disetujui 2.500. Tapi ini tentu saja ini sangat menjemukan kalau ditulis secara manual. Memang harus menggunakan komputer lebih baik, bahkan bisa disimulasikan ulangannya sampai 5 kali, 10, bahkan bisa 100 dan 1.000 ulangan kalau perlu gitu, kalau dengan komputer. Nah, dan seterusnya, ini adalah gambaran bagaimana tawar-menawar antara penjual dan pembeli ya. Jadi disetujuinya di sini, ini disetujuinya di sini, tapi sebelumnya ada tawar-menawar dulu. Nah, jadi misalkan saja di sini harga kontrak yang disepakati adalah 2.500, unit cost-nya 1.500, dia akan dapat keuntungan 1.000 ya. Begitu juga kalau harga kontraknya 4.500, kemudian unit cost-nya 4.000, maka penjual tersebut dapat keuntungan 500. Sehingga dalam ulangan ke-1 dia akan mendapatkan 1.500 ya untuk ulangan ke-1. Nah, begitu juga untuk pembeli ya. Kalau unit value-nya 7,5 dan ini 7.000 di sini, maka kalau kontrak price-nya 5.000, maka dia dapat untung 2,5. Yang kedua, karena 4.500 dia dapat untung 2.500. Sehingga ulangan pertama ini dia akan mendapatkan 5.000 ya. Oke. Nah, bagaimana dengan desentralisasi ya? Ini sistem transaksi yang agak tertutup ya. Sehingga kalau kita lihat bagaimana gambaran simulasinya ya, di sini masing-masing melakukan transaksi gitu ya, atau tawar-menawar gitu, masing-masing pasangan penjual dan pembeli, sehingga apa yang ditawar-menawar di sini tidak diketahui oleh orang yang di sini. Begitu juga seterusnya, apa yang ditawarkan di sini tidak diketahui oleh pasangan yang lainnya. Ini yang digambarkan sistem transaksi desentralisasi. Ya, ini sampai tidak ada lagi tawar-menawar ya. Dan tentu saja di dalam tawar-menawar di sini bisa saja ganti pasangan ya. Dari sini pergi ke tempat ini dan seterusnya. Oke. Nah, bagaimana dengan post-it offer ya? Seperti yang kita lihat sekarang dalam pasar modern ya, seperti katakanlah di Alfamart ya. Nah, di situ harga sudah ditetapkan oleh penjual ya. Tinggal pembeli mau membeli atau tidak gitu ya. Jadi misalkan saja katakanlah memang ini kalau di dalam secara manual ya dengan mahasiswa di sini harus diundi dulu gitu ya. Siapa yang mau membeli misalkan. Karena kalau tidak demikian ini akan rebutan ya. Jadi misalkan saja ini diundi dulu, kemudian dia akan memilih mana yang harus dia beli gitu ya. Tentu saja pasti adalah nilai yang paling kecil gitu ya. Di sini paling kecil ya dan seterusnya ya. Begitu juga untuk pembeli yang kedua, pembeli yang ketiga gitu ya. Kemudian dia membeli yang mana, pembeli yang keempat, dan seterusnya ya, sampai tidak terjadi transaksi. Ya, ini juga sama perhitungannya ya. Jadi kalau misalkan saja ini kontrak price-nya 5.000, unit cost 3,5, maka profitnya sama dengan 1.500 ya, dan seterusnya seperti yang dijelaskan. Untuk pembeli juga sama, kalau kontrak price 5.000, dia dapat keuntungan 2,5, begitu juga 4.500 kontrak price-nya, maka dia dapat keuntungan 2.500 ya. Nah, kalau satu orang di sini ya, jadi di sini 10 unit cost ini diberikan untuk satu pelaku eksperimen gitu ya. Jadi di sini
katakanlah kita acak ya dari 6 orang ini, satu orang penjual di sini. Kemudian bayangkan sama seperti tadi dalam perhitungannya ya, diacak ini unit cost-nya ya, tapi karena di sini satu orang semuanya untuk penjual ya. Oke. Kemudian kalau monopolis di sini tentu saja misalkan saja dibuat yang kecil dulu yang pasti akan keuntungannya lebih besar ya. Dia tentukan berapa harga yang ditawarkan ya. Kalau ini sudah terjual baru ke yang kedua dan seterusnya ya. Jadi kalau ini sudah terjual juga baru yang ketiga. Kalau ketiga sudah keempat dan seterusnya ya. Nah, untuk pembeli sama ya cara menghitungnya tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian kalau misalkan saja untuk double auction ya, untuk satu penjual ini ya, dia menawar sendirian saja gitu ya, tawar-menawar terhadap 5 orang ini gitu ya. Sehingga barangkali dia tergantung pintar tidaknya si monopolis ini, apakah bagaimana sebenarnya willingness to pay daripada pembeli ini ya, atau unit value-nya tadi ya, bisa dikira-kira sehingga bisa meraih keuntungan lebih besar lagi bagi monopolis ini. Dan seterusnya sampai tidak ada transaksi lagi ya, ini diulang. Ini ulangan pertama gitu ya, ini baru ulangan pertama sampai tidak ada transaksi lagi. Ini adalah untuk, kemudian bagaimana dengan desentralisasi? Dengan desentralisasi ya tawar-menawar di sini sehingga orang lain tidak tahu gitu ya. Kemudian sampai habis juga ya, terus seperti ini gitu ya. Bisa saja nanti ketika tidak terjadi, dia bisa pindah dulu ya, sampai tidak terjadi lagi transaksi antara monopolis dengan pembeli gitu ya. Nah, begitu juga dengan posted offer di sini ya. Sama seperti tadi, tapi yang menjual hanya satu orang gitu ya. Ya, tinggal dia mau beli atau tidak gitu dan seterusnya gitu ya. Dan sampai tidak ada kalau ini hanya satu orang saja ya, tentu saja yang ditawarkan si monopolis ini ya biasanya cenderung harganya tinggi ya karena tidak ada yang menjual selain dia ya. Ini juga sama misalkan saja ini adalah unit cost-nya. Kalau terjadi kontrak price 2.500 dia dapat untung sekian ya dan seterusnya ya. Kalau kontrak price-nya ini untuk sekian, kontrak price lagi kemudian untungnya sekian dan seterusnya sampai berapa barang yang bisa dia jual gitu ya seperti itu. Nah, untuk pembeli sama seperti tadi ya, tadi sudah diilustrasikan ya. Kemudian hasilnya yang pernah dilakukan oleh kami ya dengan mahasiswa bimbingan di sini, kalau ini teoritisnya seperti ini gitu ya, untuk double auction ya, pasar persaingan sempurna di mana di sini ada 5 penjual ya, kemudian perfect information di sini double auction ya, sistem transaksinya ya. Di sini dari periode 1, di sini ada 5 ulangan misalkan saja waktu itu. Nah, ini sudah relatif apa? Sudah relatif mendekati harga keseimbangan gitu ya. Bahkan setelah ulangan kelima ini mendekati sekali ya. Nah, sedangkan untuk posted offer ya, seperti dalam pasar modern ini ya, harga ditetapkan oleh penjual, kemudian pembeli tinggal membeli berapa yang dia akan beli ya. Ini membutuhkan waktu ya untuk bergerak sampai ke harga keseimbangan ya. Ini banyak pembahasannya tentang ini nanti di buku. Kemudian ini adalah untuk double auction untuk monopoli ya. Jadi kalau monopoli di sini gitu, double auction ini cenderung harganya lebih tinggi daripada harga teoritis dalam pasar persaingan sempurna ya. Jadi harga pasar monopoli ini cenderung relatif lebih tinggi gitu ya. Baik dalam double auction ya, perfect information maupun posted offer ya, seperti dalam pasar modern sekarang gitu ya. Nah, ini hasilnya ya. Jadi memang yang ideal itu ya, seperti yang diajarkan di dalam mikroekonomi, untuk pasar persaingan sempurna dengan perfect information yang direfleksikan dengan sistem transaksi double auction di sini, itu harga keseimbangan teoritisnya 550 ini memang mendekati harga keseimbangan realisasinya. Kemudian jumlah kuantitas ya juga antara 7-8 sesuai di kerangka teoritis kurva supply demand-nya ya. Kemudian efisiensi pasarnya mendekati 100%, nah, buyer surplus dan seller surplusnya juga relatif sama gitu ya. Meskipun buyer di sini masih relatif lebih tinggi sedikit gitu ya. Tapi ini relatif sama pembagian. Berbeda dengan monopoli. Kalau hanya satu orang di sini ya, ini lebih banyak seller surplus yang lebih tinggi gitu ya. Sekitar 70%, ini sekitar 30%-an ya. Efisiensi pasarnya ini lebih rendah gitu ya. Kemudian harga keseimbangannya di sini lebih tinggi dibandingkan pasar persaingan sempurna. Jadi memang sesuai teori ya,
harga untuk monopolis ini biasanya lebih tinggi dibandingkan pasar persaingan sempurna ya. Nah, begitu juga beberapa kinerja sistem pasar lainnya. Jadi di sini ada 6 kombinasi perlakuan. Nah, bisa dilihat bagaimana hasil terkait dengan efisiensi pasar, buyer surplus ya, termasuk juga koefisien variasinya gitu ya. Mana yang lebih relatif tidak terlalu banyak variasinya ya. Jadi di sini untuk pasar persaingan sempurna ini yang di warna kuning ini relatif lebih lebih homogen dibandingkan yang lain gitu ya. Setelah membahas hasil simulasi interaksi pelaku eksperimen mahasiswa, sekarang kita mau melihat bagaimana simulasi eksperimen menggunakan komputer ya. Kalau tadi kita menggunakan pelaku eksperimennya mahasiswa, memang kita tidak mudah mengumpulkan atau mengundang mahasiswa untuk melakukan eksperimen ini ya. Tentu saja harus diundang dengan ada semacam sisi reward menggunakan prinsip teori induced value-nya. Jadi kalau kita lihat tadi ya untuk unit cost dan unit value di sini ya, ini ada satu orang memainkan dua pelaku ekonomi ya. Jadi kalau kita lihat tadi misalkan saja untuk satu orang memainkan dua pelaku ekonomi dengan unit cost yang berbeda ada dua ya. Begitu juga untuk pembeli memainkan dua pelaku ekonomi ya dengan unit value ada dua di sini gitu ya. Nah, dengan komputer kita bisa menggunakan satu pelaku itu hanya satu unit cost dan juga satu pembeli hanya unit value ya. Jadi ini satu saja. Dan tidak harus 10, bisa 20, bisa 30 ya, bisa kita uji cobakan menggunakan komputer ya. Begitu juga untuk monopoli di sini untuk satu pelaku ini kita kasih unit cost langsung 10-10-nya ini untuk satu penjual saja ya. Oke. Nah, kita lihat ya, jadi di dalam program menggunakan bahasa pemrograman Python ini gitu ya, kita bisa bebas ya mengisi unit cost dan unit value ini, termasuk juga jumlah penjual dan pembelinya bebas ya. Begitu juga nanti di dalam ulangan tidak harus 3 atau 5, bisa 10, bisa 50, 100, bahkan bisa 1000 ulangan gitu ya. Tapi tentu saja ini nanti dilihat kembali RAM-nya, RAM komputernya ya. Kalau RAM komputernya terbatas ya jangan terlalu banyak, jangan sampai 1000 atau 2000 dan seterusnya. Itu juga jangan lupa diisi di dalam file config text di sini satuan uangnya apakah dalam rupiah atau dolar untuk ditampilkan di dalam suatu grafik gitu ya. Jadi nanti setelah dijalankan program ini gitu ya, nanti akan ditampilkan bagaimana theoretical equilibrium-nya, jadi keseimbangan teoritisnya seperti apa, jadi menampilkan unit cost dan unit value termasuk keseimbangan pasarnya. Kemudian juga akan ditampilkan dalam satu file log di sini adalah perkembangan tawar-menawar ya, historis ya, tawar-menawar harga antara buyer dan seller. Termasuk juga bisa dilihat ID pelakunya, apakah seller 1, 2, 3, buyer 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Nah, kita lihat misalkan saja hasilnya ya, yang kita masukkan tadi ada 10 penjual dan 10 pembeli ya dengan masing-masing satu unit cost dan satu unit value. Ini gambarnya teoritisnya seperti ini. Ini adalah harga keseimbangannya ya. Kemudian bagaimana tawar-menawar itu ya bisa dilihat di dalam file log di situ. Jadi misalkan saja ini untuk monopoli ini langsung dia menawar, saya menjual 2.900, langsung ditangkap oleh pembeli 5 nih. Langsung ditangkap, oke, dibeli 2.900 dan seterusnya. Ini panjang sekali di dalam file log di sini gitu ya. Nah, tapi tentu saja kita mungkin barangkali kita akan melihat bisa lebih ringkas gitu ya. Nanti misalkan saja kita akan menampilkan di dalam historis tawar-menawar ini dalam satu grafik ya. Bagaimana grafik historis tawar-menawar harga tiap ulangan ya. Tapi tentu saja ID pelaku tidak ditampilkan karena terlalu banyak di sini. Kemudian dari situ juga kita lihat bagaimana grafik historis harga transaksi, harga yang disepakati dari penjual dan pembeli tiap ulangan gitu ya. Nah, begitu juga bisa melihat bagaimana harga rata-ratanya ya tiap ulangan, bagaimana pergerakan tiap ulangan di sini ya, grafik rata harga transaksi tiap ulangan. Begitu juga nanti akan kita lihat bagaimana rata-rata dari jumlah transaksi gitu ya. Jadi misalkan saja kita lihat ya historis tawar-menawar harga di dalam pasar persaingan sempurna dan monopoli di sini. Jadi kalau yang tadi untuk monopoli tadi 2.900 langsung ditangkap ya.
Dan ini tawar-menawarnya ya. Jadi kadang-kadang ini monopoli ini harga tawarannya tinggi ya, terus langsung ditangkap oleh pembeli ya. Dan ini ya, di dalam harga yang disepakati ini ada di sini. Jadi lingkaran dengan plus ini. Berarti ini sepakat di sini ya. Jadi sekitar kalau monopoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Sedangkan untuk pasar persaingan sempurna, ulangan pertama di sini harga kesepakatannya terjadi di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi di sini relatif lebih banyak kuantitas yang terjadi ya transaksi di pasar persaingan sempurna. Jadi relatif lebih banyak. Ini baru terlihat dari 2 ulangan ya. Tentu saja nanti kita bisa lihat bagaimana untuk ulangan ketiga, keempat, dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, gambar ini saya tampilkan di sini supaya apple to apple ya, benar-benar kalau di sini 1000, ini 1000 ya, karena ini gambarnya terpisah ya, karena ini menggunakan komputer secara terpisah gitu ya. Ini adalah perlakuan PPS, ini perlakuan monopoli untuk double auction gitu ya. Jadi kalau kita lihat membandingkan ya bagaimana pergerakan harga kesepakatan ini ya, misalkan saja kita lihat rata-rata harganya seperti ini ya. Bagaimana mungkin satu ulangan katakanlah 8 atau 9 kali sampai berapa ulangan ya. Ini ada 50 ulangan di sini sampai 50 ulangan sekitar dikali 8 lah. Makanya di sini sekitar 400-an ya harga kesepakatannya di situ. Nah, di sini cenderung ya pasar persaingan sempurna ya dibandingkan dengan harga yang terjadi disepakati dalam pasar monopoli, di sini lebih tinggi di monopoli gitu ya dibandingkan harga pasar persaingan sempurna, dan ini sesuai prediksi di dalam teori yang diajarkan di dalam mikroekonomi. Nah, begitu juga kalau kita lihat rataan harga tiap ulangan ya, karena ini ada 50 ulangan ya, jadi setiap ulangan diacak lagi gitu ya. Jadi di sini ada 50 harga di sini ya. Nah, ini juga kelihatan di sini harga monopoli ini relatif jauh lebih tinggi dibandingkan harga pasar persaingan sempurna gitu ya. Jadi di sini relatif tinggi ya. Kemudian jumlah transaksi ya. Jadi kalau lihat jumlah transaksi di sini untuk pasar persaingan sempurna ini relatif lebih banyak di sini ya. Bahkan kalau kita lihat ini ada 9 ya, 9 kuantitas ya, ada 9 transaksi gitu. Bahkan ada 10-10-nya gitu ya. Jadi bayangkan kalau kita diajarkan di dalam kelas itu, seringkali kalau kita lihat dari kurva kurva supply dan demand itu di sini maksimum 8 gitu. Padahal di dalam ketika kita realisasikan dalam satu simulasi ini ya, jangankan 9, 10 pun ada ya, tapi tentu saja ini sedikit yang terjadi. Jadi peluangnya kecil ya untuk terjadi 10 kali transaksi ya di dalam satu ulangan itu gitu ya. Dan kalau kita lihat bagaimana jumlah transaksi ini ya, relatif monopoli ini lebih sedikit ya. Jadi kalau kita lihat ini modusnya ini adalah lebih banyak 7 ya, sedangkan kalau pasar persaingan sempurna ini modusnya ini ada 8 gitu. Jadi relatif lebih banyak gitu ya. Kalau kita menggunakan pasar persaingan sempurna ya, kalau menggunakan sistem pasar persaingan sempurna. Nah, ini tentu saja ini adalah untuk 10 penjual dan 10 pembeli ya. Bagaimana kalau misalkan saja penjualnya banyak, misalkan 20, 30, nah ini bisa kita simulasikan gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya tampilan tadi gitu ya, selain ya jumlah transaksi rata-rata tiap ulangan di sini ada kalau di sini coba ada 50 ulangan, jadi ada 50 nilai harga rata-rata dan juga kuantitasnya di sini. Nah, sekarang bagaimana misalkan saja untuk profit ya, total profit ya yang diperoleh dalam sistem pasar sistem transaksi yang dicobakan gitu ya. Jadi grafik profit penjual dan pembeli ya, tiap ulangannya. Jadi di sini ada 50 kali ulangan, ada 50 angka di sini. Kemudian selain itu juga bagaimana surplus ya dari penjual dan pembeli gitu. Mana yang lebih besar gitu, apakah penjual atau pembeli gitu ya. Nanti bisa kita lihat termasuk juga efisiensi pasarnya gitu ya. Mana yang lebih besar gitu ya dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat hasilnya di sini, hasil dari historis tadi ya, efisiensi pasar ya. Jadi kalau kita lihat di sini efisiensi pasarnya ya. Jadi kalau kita lihat kembali, kita ulangi saja dari awal gitu ya. Nanti di dalam efisiensi pasar ya,
profit ya, profit dulu. Jadi dari jumlah transaksi ini lebih banyak pasar persaingan sempurna. Kemudian kalau kita lihat profit di sini ya, ini juga sama diimbangkan, ini 2000 sama di sini. Untuk monopoli ini profit penjual lebih banyak gitu ya. Jadi yang merah ini untuk apa? Seller ya. Sedangkan yang biru ini adalah apa? Pembeli gitu. Jadi relatif diuntungkan ini penjual ya. Jadi sesuai prediksi dari teori di dalam mikroekonomi ya. Sedangkan untuk pasar persaingan semua relatif sama ya, meskipun kita lihat lebih sedikit, hampir sama dengan hasil simulasi menggunakan experimental subject mahasiswa. Jadi relatif sedikit lebih tinggi dibayar ya, bayar surplus, meskipun di sini agak relatif sama saja karena memang teoritisnya relatif simetris ya, kita buat seperti itu. Sehingga kalau kita lihat ya, persentase surplusnya untuk penjual dan pembeli pasti penjual ini lebih banyak di sini ya. Jadi surplus penjual lebih banyak di sini dibandingkan uh, pasar persaingan sempurna. Jadi monopoli ini lebih banyak di sini. Nah, kemudian efisiensi pasar menariknya di sini. Uh, Kita biasanya di dalam teori mikroekonomi itu yang paling besar adalah pasar persaingan sempurna. Nah, di sini monopoli ya, justru efisiensi pasarnya ini lebih tinggi gitu. Bahkan yang 100% itu apa? Ini lebih banyak gitu ya dibandingin di sini ada 4 dari 50 ulangan ini ada 4 yang efisiensi pasarnya hanya 97% ke bawah gitu ya. Jadi kelihatannya efisiensi pasar monopoli ini lebih tinggi ya. Sepertinya agak berbeda dengan yang diajarkan di dalam mikroekonomi. Nah, kenapa ini terjadi ya? Nah, dengan simulasi komputer ya, surplus pasar ini lebih banyak ya dan di sini dominan diambil oleh penjual ya. Kenapa ini terjadi ya? Karena di sini penjual ini satu orang ya. Dia dengan komputer di situ dia menggunakan bagaimana supaya keuntungannya maksimum dan dia akan melihat bagaimana masing-masing pembeli itu willingness to pay-nya gitu ya. Bagaimana kemauan dan dia akan bisa mengambil hampir seluruh ya sebagian besar daripada surplus konsumen gitu ya. Sehingga di sini relatif hasilnya lebih besar justru untuk efisiensi pasar di monopoli dibandingkan efisiensi pasar di pasar persaingan sempurna gitu ya. Dan kita lihat bagaimana keragaan ya dari transaksi pasar ya keseluruhan ya. Jadi kalau kita lihat tadi misalkan saja harganya di monopoli lebih tinggi ya. Kemudian kuantitasnya lebih banyak di pasar persaingan sempurna, ini relatif sesuai teori. Begitu juga surplus penjual relatif lebih banyak ya, sekitar 70%-an, kemudian ini relatif sama ya, bahkan bayar ini sedikit lebih tinggi dibandingkan penjual di sini. Kemudian efisiensi pasar ya, sekali lagi di sini tadi ini relatif lebih besar untuk monopoli, pasar monopoli. Nah, kenapa ya berbeda yang diajarkan di dalam teori mikroekonomi ya. Dalam mikroekonomi diajarkan bahwa dalam monopoli ada semacam debit loss, ada kerugian ya bagi masyarakat di sini. Yang kuning ini hilang di sini ya. Jadi producer surplusnya lebih besar gitu ya. Namun apakah di sini tidak sesuai teori gitu ya? Nah, ini di sini sebenarnya di dalam transaksi apalagi di sini menggunakan komputer ya. Bisa terjadi transaksi bukan hanya di sini saja ya. Unit cost yang di sini dan unit value yang di sini ini bisa terjadi ketika transaksi misalkan ini dengan unit value yang di sini, kemudian ini unit value dengan unit cost di sini, ini bisa terjadi jumlah yang ditransaksikan bisa lebih banyak gitu ya dibandingkan teoritisnya di sini gitu ya. Dan ini terjadi di dalam simulasi menggunakan komputer ini gitu ya. Jadi kemungkinan barangkali ini karena masalah diskriminasi harga ya yang dilakukan oleh penjual ya ketika melihat masing-masing pembeli kelihatannya ini beda nih beda di dalam willingness to pay-nya yang direfleksikan dengan unit value di sini. Nah, untuk menggunakan komputer ini ya kita bisa mengembangkan ya eksperimennya. Misalnya bagaimana kalau bentuknya seperti ini gitu ya. Tidak ada titik potong, kemudian di sini relatif lebih sedikit, seperti ini agak jauh ya. Begitu juga di sini ya. Jadi ini ada yang unit cost-nya lebih banyak, ini adalah unit value-nya lebih banyak, pembeli lebih banyak, ini penjual yang lebih banyak. Termasuk juga bagaimana kalau jumlah penjual yang banyak lagi, misalkan saja 20, 30, 40, dan seterusnya. Bisa kita cobakan. Termasuk juga
bagaimana kalau informasinya ini tidak simetris ya. Misalkan saja penjual jauh lebih tahu dibandingkan pembeli ya, seperti yang wajar terjadi secara alaminya gitu ya. Bagaimana beda dari keragaan simulasi ini. Termasuk juga bagaimana signaling ya, bagaimana pengaruh dari signaling di sini, termasuk juga bagaimana kalau antar penjual ini ada semacam konspirasi, ada kesepakatan harga ya. Mungkin barangkali setelah sepakat kita menjual HP sekian, tapi mungkin beberapa pembeli melanggar konspirasi ini, kesepakatan ini dengan memberi berbagai diskon dan seterusnya. Dan ini sudah kita cobakan juga dalam satu penelitian. Termasuk juga bagaimana kalau mata uang rupiah baru, misalkan dengan redenominasi gitu ya. Bagaimana penjual ini, apakah dia menawarnya lebih tinggi atau lebih rendah dari yang seharusnya misalkan ya. Nah, ini bisa kita mainkan, bisa kita kaji ya. Makanya di sini di dalam experimental economics itu memungkinkan kita mengembangkan berbagai teori yang mungkin bisa berbeda ya dengan yang diajarkan di conventional economics gitu ya. Makanya yang berkembang yang namanya behavioral economics ya. Di dalam behavioral economics kita tidak membuat semacam berbagai asumsi, kita lakukan eksperimen, kemudian bagaimana hasilnya, karena asumsinya berbeda antara behavioral dan conventional economics, kadang-kala hasilnya bisa berbeda ya, antara teori di conventional economics dengan di behavioral economics ya. Saya kira mungkin itu saja, semoga bermanfaat, sampai ketemu di topik yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.